Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, silakan Anda semua posisikan dirinya di mana ada jaringan bagus dan tempatnya yang nyaman agar belajar kita lebih fokus dan tentram. Tidak ada masalah ketika kita belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan siapkan untuk berdoa. Mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nindi Aprilia, Hadir, Bu. Nurkalisa Hamin, Hadir, Bu. Habib, Raini, Hadir. Raini Setianingsih, Hadir, Bu. Risma Elfiza, Hadir, Bu. Dika Marcella, Ganda Ramadan, Michelle Yu Adebayu, Fikri, Hadir, Bu. Lutfi Nabila, Hadir, Bu. Winnie Rahmayuda, Nah, sepertinya yang lain kendala jaringan sepertinya. Nah, marilah kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran materi selanjutnya, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita di minggu lalu? Saya, Bu. Apa tuh, Raini? Tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, Bu. Bisa Raini menjelaskan apa itu reaksi eksoterm dan endoterm? Reaksi eksoterm itu merupakan suatu reaksi di mana dia menghasilkan panas, sedangkan endoterm dia melepaskan panas, Bu. Nah, bagus. Aplaus dulu untuk Raini. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai laju reaksi, di mana laju reaksi ini akan berguna dalam industri seperti laju reaksi digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi agar dapat lebih efisien dan hemat biaya, misalnya dalam pembuatan pupuk. Nah, lanjut, laju reaksi juga berperan dalam teknologi penyimpanan bahan makanan untuk mengawetkan makanan agar tidak cepat membusuk. Nah, sebelum kita lanjut melakukan pembelajaran kita hari ini, eh, kita akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Silakan Anda mengerjakan pretest yang telah Ibu kirim di link WA-nya. Silakan dikerjakan dulu terlebih dahulu selama 5 menit. Paham, Ananda? Paham, Bu. Nah, Ibu akan mengirimkan di grup WA-nya.
Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya, Nanda. Apakah sudah, Nanda? Siap, Bu. Yang lainnya udah atau belum? Ya, Bu. Nah, baiklah, Ibu akan ngecek hasilnya terlebih dahulu. Sudah, Bu. Dari hasil yang Ibu lihat, masih banyak yang belum tuntas. Nanti mohon ditingkatkan agar bisa menjawab semua soalnya dengan baik ya, Nanda. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran kita, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita, Nanda? Risma Elviza, silakan bacakan tujuan pembelajarannya. Baik, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian konsep laju reaksi. Peserta didik mampu menentukan laju berdasarkan persamaan reaksi. Peserta didik mampu menentukan persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Peserta didik hitung laju reaksi. Peserta didik mampu menjelaskan teori tumbukan. Peserta didik mampu menggunakan teori tumbukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi. Terima kasih, Risma Elviza. Nah, silakan Anda perhatikan gambar yang tertera di layar ini. Bagaimana pendapat Anda tentang kedua gambar tersebut? Siapa bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan angkat tangan, raise hand kalau bisa. Ya, silakan Nurkolisa. Perkaratan dan ledakan petasan, Bu. Kalau perkaratan itu biasanya terjadi karena di mana suhu air dan udara serta besi jadinya perkaratan. Ledakan ini karena langsungnya reaksi saat dilaksanakan. Biasanya petasan ini kan perkaratan ini reaksinya lama. Nah, betul. Nah, kalau kita meledakkan petasan, maka langsung bereaksi kan. Nah, kalau dengan perkaratan itu kan membutuhkan waktu yang lama. Tidak langsung kan suatu benda itu berkarat, pasti membutuhkan waktu yang lama untuk berkarat. Seperti genteng rumah, memerlukan perkaratan berapa tahun kan. Seperti itu ya, Nanda. Bisa dipahami? Siap, Bu. Nah, selanjutnya, silakan Ananda duduk berkelompok dan kerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan nanti di link WA-nya. Silakan duduk berkelompok. Kita dibagi menjadi 3 kelompok saja. Seperti kelompok yang minggu lalu. Paham, Ananda? Paham, Bu. Apakah sudah bisa join ke grupnya, Nanda? Bisa, Bu. Silakan masuk ke roomnya masing-masing ya, Nanda. Gimana, Nanda? Siapa yang share screen di sini? Saya, Bu. Nanti, Bu.
Silakan kerjakan ya. Diskusikan dengan sama Baik, Bu. temannya dengan baik. Semuanya bekerja ya, Nanda. Baik, Bu. Di room ini siapa yang akan men-screen LKPD-nya, Nanda? Raini, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya, Nanda. Diskusikan sesama kelompoknya. Semuanya bekerja ya. Iya. Bagaimana, Nanda? Apakah setelah selesai berdiskusi dengan kelompok masing-masing? Udah, Bu. Nah, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, Bu. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan saya screen? Baik, Bu. Bisa, Kulisa, Bu. Bisa dijadiin host, Bu. Oke, Co-host, Bu. Untuk teman yang lain silakan disimak temannya untuk dalam presentasi. Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nurfalisa Amin, Risma Elviza, dan Raini Setianingsih. Sama bagian pengantar, ini merupakan 3 contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah reaksi cepat. Reaksi cepat di sini adalah reaksi pirasan. Yang kedua, reaksi sedang yaitu reaksi pembusukan makanan, dan reaksi lambat yaitu reaksi perkaratan. Pada gambar di samping dapatkan membedakan urutan yang diperlukan masing-masing peristiwa tersebut. Jawabannya, pada ledakan petasan, laju reaksi terjadi secara cepat. Pada pembukaan buah terjadi reaksi secara sedang, sedangkan pada perkaratan mobil reaksi terjadi secara cepat. Tentang apabila es batu yang ada di dalam gelas mencair terjadi, coba kamu hubungkan dengan pengenciran larutan yang telah dipelajari sebelumnya. Jawaban yang kami dapatkan, apabila ada es mencair, maka meningkatkan volume pelarut atau air. Begitu juga dengan prinsip pengenceran, yaitu proses penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan zat pelarut, di mana larutan yang memiliki konsentrasi yang sama tapi memiliki jumlah volume pelarut yang beda. Berdasarkan pengamatan pada gambar di samping ini, carilah konsentrasi zat pada gambar B setelah diberi penerapan. Rumus yang kami dapatkan adalah molaritas sama dengan N per P. V-nya 500 mili atau setara dengan 0,5 liter. Molnya, rumus molnya gram per molar, di mana molarnya 17, masanya 17,1 gram dan molaritasnya 342, sehingga didapatkan 0,1 molar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salviza.
Baiklah, terima kasih sebelumnya moderator. Diskusikan maksud dari grafik di samping. Bahwa laju reaksi merupakan laju berkurangnya jumlah reaksi, laju bertambahnya jumlah produk per satuan waktu. Grafik A merupakan konsentrasi reaktan yang awalnya jumlahnya banyak menjadi berkurang saat reaksi terjadi. Sebaliknya, pada grafik yang B merupakan konsentrasi yang awalnya belum terbentuk menjadi semakin meningkat saat reaksi. Coba kalian faktor-faktor yang mendasari penerapan konsep laju reaksi berdasarkan fenomena ini. Dari fenomena di atas, faktor yang mendasari penerapan konsep laju reaksi ada katalis, di mana katalis adalah zat yang ditambah percepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktif mengalami perubahan hingga akhir proses. Permukaan. Luas permukaan ini, semakin luas permukaan semakin tinggi frekuensi tumbukan. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung cepat. Baiklah, terima kasih kepada IS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raini. Kepada Raini dipersilahkan. Baiklah, sepertinya Raini terkendala jaringan, Bu. Jadi, Ya, silahkan dilanjutkan. tuliskan kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari kegiatan yang kami lakukan, dapat disimpulkan laju kurangnya reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Molaritas adalah menyatakan jumlah mol atau N zat terlarut dalam tiap liter larutan. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, diantaranya konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, mungkin sekian dari kelompok 1, Bu. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Apakah terdapat perbedaan pendapat? Gimana kelompok Dika? Apakah beda pendapat? Gimana Dika? Suaranya tidak terdengar. Nah, berarti sama ya. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya. Stop share screen. Ya, silakan stop. Berikan Ibu host lagi. Baik, Bu. Nah, jadi laju itu adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Nah, pada reaksi kimia tersebut, perhatikan reaksi tersebut. Nah, jadi laju reaksi merupakan laju berkurangnya jumlah reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk per setiap waktu, per satuan waktu. Nah, betul, perhatikan grafik yang tadi. Nah, coba Ananda perhatikan, yang awalnya produknya tidak ada, semakin lama akan bertambah jumlahnya. Nah, begitupun si reaktan. Yang awalnya reaktannya berjumlah banyak, setelah terjadi reaksi, maka reaktannya akan berkurang. Sampai di sini paham, Ananda? Paham, Bu. Nah, jadi ungkapan laju reaksi adalah perhatikan reaksi tersebut. Nah, keterangannya P sama dengan 1 delta A per M delta T sama dengan 1
delta B per N delta T. Atau P sama dengan 1 delta C per P delta T. Nah, begitupun yang D. Nah, keterangannya P sama dengan laju reaksi, T adalah waktu reaksi. Nah, untuk mencari laju pengurangan konsentrasi molekul reaksi A tiap satuan waktu, rumusnya adalah min delta A per delta T. Nah, kalau untuk mencari laju penambahan konsentrasi molekul reaksi C tiap satuan waktu, yaitu delta C per delta T. Nah, kenapa yang delta A ini min? Kan dia itu adalah reaktan, makanya dia akan berkurang. Nah, kalau delta C kenapa rumusnya positif? Karena dia produk, maka dia akan bertambah jumlahnya. Seperti konsep yang tadi. Nah, suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Nah, ada namanya tumbukan efektif. Tumbukan yang memiliki arah tumbukan yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat bereaksi. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Ini contohnya yang tumbukan efektif. Nah, syarat tumbukan efektif. Yang pertama, arahnya yang tepat dan energinya yang cukup. Nah, ada namanya energi aktivasi. Energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukan menghasilkan suatu reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi, luas permukaan, tekanan. Di sini terjadi kesalahan. Faktor-faktornya cuma ada 4, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Adapun silakan Anda perhatikan gambar berikut ini, bandingkan luas permukaan kubus berikut ini. Yang mana luas permukaan yang lebih luas Ananda antara dua gambar tersebut? Yang ini terdapat 1 luas permukaan. Gambar yang kedua terdapat 8 luas permukaan. Yang mana yang lebih luas permukaannya? Yang 8, Bu. Nah, ya. Kan bisa kita lihat kalau yang satu ini cuma 1, 2, 3, 4 luas permukaannya. Sedangkan yang ini ada 4 dikali 8, lebih banyak luas permukaannya. Nah, jadi semakin besar luas permukaan, semakin halus bentuk reaksi. Nah, semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadi reaksinya akan bertambah. Nah, semakin besar luas permukaan laju reaksi, semakin besar terjadinya tumbukan antar partikel. Nah, manakah yang memiliki peluang terbesar terjadinya tabrakan, yang A atau B, Ananda? Yang B, Bu. Jalanan yang padat. Tertabrak, Bu. Ya. Nah, semakin besar konsentrasi, semakin banyak peluang bereaksi. Nah, semakin besar konsentrasi bereaksi, laju reaksi akan semakin besar. Contoh pada gambar yang tadi. Nah, lihat pengaruh suhu lagi. Suhu ditingkatkan, energi kinetik partikel bereaksi bertambah. Nah, kalau suhunya rendah, maka gerakan partikelnya akan lambat. Nah, pada gambar yang kedua ini suhunya meningkat, maka gerakan partikel ini cepat dan mengakibatkan dia akan terjadi tumbukan. Paham, Ananda? Jadi, jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta C mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, laju reaksi pada T2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 T1. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah katalis. Yaitu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Nah, katalis terdiri atas 2, katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah fase-fase dengan zat yang dikataliskan, sedangkan katalis heterogen tidak sefase dengan zat yang dikataliskan. Nah, apakah Anda semua udah paham dengan materi kita hari ini?
Paham, Bu. Nah, jika paham, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Izin Bu, Risma Nah, akan menyimpulkan. Ibu. baiklah, silakan Hikmah simpulkan. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan pertama, laju berkurang jumlah atau reaktan tiap satuan waktu dan laju berkurangnya produk atau hasil reaksi tiap satuan waktu, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini yaitu ada konsentrasi. Konsentrasi ini dinyatakan dengan molaritas. Molaritas ini adalah jumlah zat terlarut tiap 1 liter larutan. Yang kedua yaitu ada luas permukaan. Semakin kecil luas permukaan, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Suhu. Yang ketiga ada suhu. Apabila suhunya semakin tinggi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang ada katalis, yaitu akan mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Sekian kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kali ini, Bu. Nah, izin mengkoreksi tadi Risma bilang kalau luas permukaan itu semakin kecil, luas permukaannya maka reaksi semakin cepat. Nah, itu kebalikannya Risma, semakin luas permukaan suatu benda, maka laju reaksinya akan berlangsung secara lebih cepat. Bukan semakin kecil ya, semakin luas. Paham? Baik, Bu. Nah, bagaimana Ananda semua pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, alhamdulillah kalau menyenangkan. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan mengirimkan latihan pada WA Group. Silakan dikerjakan, akan dikumpulkan minggu depan. Nah, silakan dibaca lagi materinya dan dipelajari lagi nanti sampai di rumah ya Nanda. Silakan dikerjakan secara mandiri, bisa membuka bahan yang telah Ibu kasih. Nah, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan marilah kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Nanda.